Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Jika kalian telah mengupdate driver NVIDIA ke versi terbaru, yaitu versi 465.89 WHQL, pada catatan perilisan di sini terdapat teknologi gaming terbaru. Namanya adalah Resizable Bar. Fitur terbaru ini bisa kalian temukan di GPU GeForce RTX 30 series untuk desktop dan notebook. Jika kalian pergi ke website NVIDIA, di sini kalian akan menemukan artikel mengenai Resizable Bar. Tentunya di sini kita sudah memiliki artikel yang sudah ditranslate, jadi kita bisa membacanya lebih mudah. Resizable Bar menggunakan fitur lanjutan PCI Express untuk meningkatkan kinerja pada game tertentu, mulai 30 Maret 2021. Resizable Bar didukung untuk kartu grafis dan laptop GeForce RTX 30 series. Jika GPU kalian untuk desktop dan laptop kalian yang sudah menggunakan RTX 30 series, kalian bisa menggunakannya. Agar desktop dapat memanfaatkan Resizable Bar, pengguna memerlukan kartu grafis GeForce RTX 30 series dengan VBIOS yang didukung, CPU yang kompatibel, motherboard yang kompatibel, pembaruan SBIOS motherboard, dan driver GeForce Game Ready terbaru kami. Untuk bisa menggunakan fitur terbaru ini, banyak yang harus kalian miliki. GPU RTX 30, CPU yang didukung, motherboard yang didukung, pembaruan BIOS dari GPU tersebut, dan pembaruan BIOS dari motherboard. Dan yang terakhir adalah driver terbaru, yaitu driver keluaran 30 Maret 2021. Sedangkan untuk laptop GeForce RTX 30 series, kalian bisa memeriksa pabrikannya untuk mengetahui apakah fitur Resizable Bar didukung pada model tertentu. Untuk instruksi tentang cara mengaktifkan bar resizable, lanjutkan membaca. Kalian harus sering-sering membaca. Apa itu bar resizable? Bar resizable adalah teknologi antarmuka PCI Express opsional saat kalian bergerak melalui dunia dalam game, memori GPU, disebut dengan VRAM, terus-menerus mentransfer tekstur, shader, dan geometri melalui banyak transfer CPU kecil ke GPU. Dengan ukuran aset game modern yang terus berkembang, ini menghasilkan banyak transfer karena VRAM yang dibutuhkan lebih besar karena ukuran tekstur yang digunakan sangatlah besar. Dengan menggunakan bar resizable, aset dapat diminta sesuai kebutuhan dan dikirim secara penuh, sehingga CPU dapat mengakses seluruh buffer frame secara efisien. Dan jika beberapa permintaan dibuat, transfer dapat terjadi secara bersamaan daripada mengantri. Itulah kenapa disebutnya bar resizable, karena balok transfer diperluas. Selanjutnya, langkah instalasi. Untuk berhasil mengaktifkan Resizable Bar pada PC desktop, harap ikuti langkah-langkah ini secara berurutan dengan mengacu pada petunjuk instalasi yang diperluas di bawah ini. Pertama, pastikan kalian memiliki chipset CPU dan CPU yang kompatibel. Kalian bisa melihat daftar di bawah. Pastikan kalian memiliki motherboard yang kompatibel. Lihat daftar di bawah. Perbarui BIOS motherboard kalian jika diperlukan dengan menginstal pembaruan dari pabrikan. Kemudian, aktifkan dukungan Resizable Bar di antarmuka BIOS motherboard kalian. Perbarui GeForce Game Ready driver terbaru, yaitu versi 465.89 pada saat penulisan ini, yang dirilis 30 Maret 2021, atau versi yang lebih baru, versi setelahnya. Jika kalian memiliki RTX 3060, kalian siap menggunakannya. Sedangkan, jika kalian memiliki GeForce RTX 3060 Ti, 3070, 3080, atau 3090, maka kalian mungkin memerlukan
FBIOS yang diperbarui. Jika kalian memiliki kartu grafis edisi pendiri atau Founder Edition, di sini, dapatkan alat pembaruan FBIOS kalian langsung dari situs web kami. Jika kalian memiliki kartu mitra khusus, dapatkan alat pembaruan dari situs mereka. Dengan kata lain, misalkan kalian menggunakan merek tertentu, kalian pergi ke websitenya masing-masing. Jika kalian menggunakan RTX 30 versi NVIDIA, kalian bisa menggunakan BIOS dari website NVIDIA sendiri. Verifikasi Resizable Bar diaktifkan di panel kontrol NVIDIA. Nanti kalian bisa melihat apakah Resizable Bar sudah diaktifkan atau belum di kontrol panel. Untuk sekarang kita sudahi. Yang berikutnya kita akan melihat CPU apa yang didukung fitur Resizable Bar. Kalian bisa memberikan komentar jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan. Silakan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain. Berikan like jika kalian menyukai video ini dan klik subscribe untuk berlangganan di Belajar Bentar.